warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore anak-anakku semuanya. Bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan anak-anak dalam keadaan sehat, dalam keadaan walafiat ya, sehat walafiat, tiada kurang suatu apapun. Senantiasa rajin beribadah, berbakti kepada orang tua, hormat kepada guru, sayang kepada adik-adiknya. Anak-anakku semua yang saya sayangi, kita berjumpa lagi untuk bersama-sama membahas kembali, mereview kembali, mengingat kembali materi pelajaran kelas 7 khusus bahasa Indonesia kurikulum 2013 pada pokok bahasan struktur teks laporan hasil observasi. Kalau kemarin kita sudah menganalisis pengertiannya, menganalisis ciri bahasanya, kita akan melihat struktur teks laporan hasil observasi. Baik, anak-anak, kita mulai pembahasan sore hari ini. Pengertiannya dulu, anak-anak. Struktur itu adalah pengaturan unsur atau pola bagian dari suatu benda atau susunan, ya mungkin begitu ya, lebih enaknya ya. Kalau struktur laporan hasil observasi itu pengaturan unsur atau pola bagian dari sebuah laporan hasil observasi yang di dalamnya terdiri dari 3 bagian. Ada deskripsi umum, ada deskripsi bagian, ada deskripsi manfaat. Jadi struktur laporan hasil observasi itu pengaturan unsur atau pola bagian dari teks laporan hasil observasi. Baik, anak-anak, struktur laporan hasil observasi coba perhatikan. Di sini ada 3 tadi, bagian tadi strukturnya, kemudian ada definisi umum, ada definisi bagian, ada definisi manfaat. Ya, untuk lebih jelasnya berikut paparannya. Definisi umum atau pembukaan. Bagian ini memberikan penjelasan kepada pembaca mengenai konsep atau definisi umum terkait objek observasi, sehingga pembaca ini paham ya terkait apa yang akan dibahas, ya, misalnya lingkungan ya, misalnya lingkungan. Selanjutnya sebuah teks, maka pembukaan merupakan bagian penting yang menjadi pengantar ke bagian berikutnya. Namun sebagai catatan, penjelasan yang diberikan pada bagian pembukaan ini tidak mendetail seperti pada bagian selanjutnya. Jadi definisi umum ini hanya penjelasan kepada pembaca mengenai konsep atau yang ya definisi umum dari sebuah teks, ya, tidak mendetail atau belum mendetail. Baik, yang deskripsi bagian. Nah, pada bagian ini disajikan penjelasan lebih detail mengenai objek yang diobservasi. Nah, untuk contoh observasi misalnya minuman kemasan atau mungkin lingkungan ya, penulis dapat mencantumkan kalau di situ lingkungan ya tumbuhan dan hewan khas yang ada di Indonesia. Misalnya ada matoa ya, jenis tumbuhan yang berasal dari Irian itu, kayu cendana, burung cendrawasih, komodo, orangutan dan sebagainya. Di sini di bagian deskripsi bagian ini pembaca bisa mengetahui ya secara detail objek yang diobservasi. Ini maaf ya, tadi ada minuman kemasan, ini mungkin bisa diganti dengan lingkungan karena contoh-contohnya mengarah kepada lingkungan seperti tumbuhan dan hewan. Baik. Berikutnya, deskripsi manfaat. Nah, pada bagian ini penulis diberi ruang untuk menjelaskan manfaat dari objek observasi itu ataupun hasil observasi yang dilakukan bagi pembaca. Manfaatnya apa? Artinya ketika orang mau mengetahui ini manfaatnya apa? Dalam contoh observasi mengenai lingkungan misalnya, pembaca dapat mengambil manfaat berupa pengetahuan hutan, yaitu sebagai paru-paru dunia. Mungkin akan mengetahui lagi bagaimana istilahnya melindungi binatang-binatang yang khas Indonesia, atau mungkin bagaimana pengembangbiakannya dan seterusnya. Ini ada pada deskripsi manfaat. Baik, contohnya begini ya anak-anakku semuanya. Seperti ya dalam buku kalian, di sini ada contoh definisi umum. Tadi disampaikan bahwa definisi umum itu menjelaskan yang sifatnya umum. Coba perhatikan. Lingkungan hidup adalah segala sesuatu yang ada di sekitar manusia dan berhubungan timbal balik.
Nah, lingkungan hidup ini mencakup ada benda hidup, ada benda mati. Benda hidup perlu makanan dan berkembang biak seperti manusia, binatang, dan tumbuhan, sedangkan benda mati seperti tanah, api, batu bara. Jika terpelihara dengan baik, lingkungan hidup ini dapat menciptakan masyarakat yang sehat, aman, tentram, lahir, dan batin. Penjelasannya masih bersifat umum. Baik, berikutnya ada definisi atau deskripsi bagian. Deskripsi atau apa ya, sama ya deskripsi bagian atau definisi bagian itu. Indonesia merupakan paru-paru dunia. Indonesia memiliki hutan yang memberikan banyak oksigen. Di negara ini terdapat tumbuhan dan hewan yang khas seperti matoa, jadi kayu cendana, burung cendrawasih, orang hutan, dan komodo. Ya, orang hutan ya, bukan orang hutan ya, orang hutan benar ya. Yang tadi mungkin tadi ada orang hutan ya, yang benar adalah orang hutan. Jadi di sini ada deskripsi yang lebih rinci tadi ya. Seperti tumbuhan itu apa yang ada di Indonesia ini ya. Jenis tumbuhannya seperti apa, jenis binatangnya seperti apa, diuraikan secara lengkap dan detail. Berikutnya, deskripsi manfaat atau definisi manfaat. Ya. Alam yang indah ini harus dicintai, dijaga, dan dilestarikan. Kecintaan pada alam itu harus selalu kita tumbuhkan kepada seluruh warga Indonesia. Selain itu, rasa cinta juga terus ditanamkan agar alam Indonesia tetap menjadi paru-paru dunia yang bermanfaat bagi kehidupan seluruh makhluk yang hidup dari masa ke masa. Di sini ada manfaatnya ketika kita mengelola lingkungan dengan baik, ya, kita mengelola hutan dengan baik, maka manfaatnya bagi kehidupan ini adalah bisa menjadikan paru-paru dunia yang bermanfaat bagi kehidupan seluruh makhluk yang hidup dari masa ke masa. Ini deskripsi manfaatnya. Baik, terima kasih anak-anakku. Demikian yang dapat saya sampaikan mengenai struktur teks hasil laporan observasi. Jangan lupa untuk ditekan subscribe dan like. Agar apa? Agar kalian mendapatkan informasi lebih lanjut mengenai kegiatan-kegiatan atau mengenai video-video yang saya saya buat dalam channel ini. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kesalahannya. Tolong salam hormat saya untuk Bapak Ibu. Salam hormat saya untuk Bapak Ibu guru di sekolah. Salam sayang untuk teman-teman semuanya. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.